Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Sebelum kita melakukan aktivitas dalam satu hari ini, ada baiknya kita lebih dahulu mendengarkan firman Tuhan sebagai pembimbing rohani kita. Kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera Allah Bapa dan dari Yesus Kristus kiranya menyertai kita semuanya. Amin. Firman Tuhan bagi kita hari ini Rabu 28 Juni 2023 tertulis dalam kitab Amsal 15 ayat 26. Demikian firman Tuhan. Rancangan orang jahat adalah kekejian bagi Tuhan, tetapi perkataan yang ramah itu suci. Dalam bahasa Batak Toba songonom madidok, marbias-bias di rohani Jahoba mida sakap-sakap akkanarwa, alai pitado di juluna akka pakkatayon, sian holong ni roha. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, ada ungkapan yang sering kita dengar, mulutmu adalah harimaumu. Ungkapan ini tidak lagi asing bagi kita. Ungkapan ini sering dikaitkan dengan peringatan supaya manusia menjaga perkataan yang diucapkan. Ketika kita tidak berhati-hati mengucapkan atau menyampaikan sesuatu, maka akibatnya akan kembali kepada diri kita sendiri. Sering akibat sebuah perkataan sesuatu menjadi runyam karena tersinggung. Akibat perkataan seseorang yang tidak hati-hati bisa mendatangkan marah besar, bahkan yang lebih serius lagi, bisa akibat ketersinggungan terjadi perkelahian atau permusuhan. Karena itulah merawat, menjaga perkataan haruslah diperhatikan dan dijaga sehingga apa yang kita ucapkan tidak membuat orang sakit hati. Tak salah jika ada ungkapan bahwa keselamatan manusia dalam hidup ini juga ditentukan oleh bagaimana dia menjaga dan merawat perkataannya. Ketika kita mampu menjaga dan merawat mulut kita untuk perkataan yang baik dan benar, tentu apa yang kita ucapkan bisa jadi menjadi motivasi atau dorongan untuk seseorang untuk berbuat baik dalam hidupnya. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku, demikian halnya yang dimintakan Tuhan dari kita melalui Amsal Salomo ini. Sebagai pengikut Kristus yang setia dan taat kepadanya, hendaklah perkataan-perkataan yang keluar dari diri kita menjadi perkataan-perkataan yang ramah, yang tidak membuat orang jatuh ke dalam ketersinggungan. Tetapi perkataan itu hendaknya bagaikan embun dan siraman air yang lembut terhadap jiwa. Lihatlah saudaraku, ketika embun itu menyelimuti tumbuh-tumbuhan dan pepohonan itu, maka semuanya akan kelihatan segar. Bila air itu menyirami tanaman-tanaman, bunga-bungaan yang tumbuh itu akan kelihatan mekar dan menyejukkan. Demikian halnya perkataan yang ramah dan suci itu yang keluar dari diri seseorang akan menjadi penghiburan bagi orang yang dalam duka, akan menjadi kesembuhan bagi orang yang sakit, akan menjadi kekuatan bagi orang yang lemah. Dengan kata lain, bahwa pikiran dan kata-kata orang yang ramah dan suci itu adalah ceria, murah hati, penolong, sopan santun, baik hati, berpengetahuan luas, penyayang, damai, berbudi luhur, dan bijaksana. Mereka akan berbicara dengan hati-hati dan perlahan-lahan. Kata-kata mereka akan menyenangkan manusia dan juga hati Tuhan.
Bapak, Ibu, saudara-saudaraku. Karena itu, marilah kita membangun diri kita dengan takut akan Tuhan, sehingga dengan demikian kita jauh dari kepribadian jahat. Sebab orang jahat hanya memikirkan kejahatan, tipu daya, kebohongan, yang menempatkan dirinya selalu berkompromi dengan dosa. Dan Tuhan pun membenci sifat atau karakter yang demikian. Oleh karena itu, janganlah ada perkataan kotor yang keluar dari mulut kita, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Efesus 4 ayat 29. Semoga kita semuanya menjadi orang yang mengeluarkan perkataan yang tidak menyakitkan tetapi menyehatkan. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Allah Bapa di surga atas sapaan firman-Mu yang kami dengarkan di pagi hari ini. Biarlah melalui sapaan firman-Mu menjadi penopang di dalam hidup kami untuk beraktivitas pada hari ini. Terima kasih Tuhan. Amin.